studi mencobalah berpraktek di situ. Oke guys, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan ngebahas mengenai masuk ke jurusan arsitek ya. Jadi bagi adik-adik yang di SMA pengen masuk ke jurusan arsitek, kira-kira seperti apa nih, ya kan? Jurusannya seperti apa, nanti kerja di mana dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke jurusan arsitektur, ada baiknya pastikan dulu bahwa ini adalah jurusan yang memang diinginkan ya sebenarnya. Kalau memang nggak diinginkan ya jangan masuk ya kan, karena kuliah arsitektur itu membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, dan tugasnya juga lumayan banyak ya, makanya kita harus pastikan dulu waktu di SMA kita mengenal jurusan arsitektur itu. Nah, jurusan arsitek ini apa sih gitu kan? Jurusan arsitek ini sebenarnya perbatasan antara jurusan yang amat sangat teknik dengan yang amat sangat seniman, karena di sini menggabungkan dua hal tersebut ya, ada keteknikan juga ada art ya, atau keseniman. Kan di luar negeri sering dibilang bahwa arsitek itu master builder gitu ya kan, karena pengetahuannya harus luas gitu. Nah, supaya ada bayangan jurusan arsitektur itu nanti pas kuliah itu seperti apa. Yang jelas kita akan mempelajari aneka macam teknik bangunan, mulai dari pengenalan bahan, pengenalan berbagai macam sistem struktur ya kan, juga ada matematika sedikit, ada fisika juga. Jadi memang beberapa jurusan arsitek itu mewajibkan bahwa calon mahasiswanya itu berasal dari jurusan IPA ya, zaman dulu ya. Tapi beberapa ada juga yang menerima dari jurusan IPS, yang penting tesnya masuk ya kan, terus orangnya menguasai, dan bahkan kadang-kadang yang lulusan IPS ini juga nggak kalah bagus ya nanti setelah lulus dari jurusan arsitekturnya. Nah, dari jurusan IPA atau IPS itu biasanya nanti kan testing dulu ya, biasanya ada tes gambar juga ya beberapa universitas, cuman tes gambar ini mungkin sesuatu yang mungkin udah tidak relevan ya. Kalau mungkin zaman dulu karena produk-produk arsitektur itu adalah terkait dengan gambar yang harus dikerjakan oleh tangan ya, memang yang lebih berbakat itu pasti akan memberikan result yang lebih bagus ya. Cuman kan zaman sekarang beda ya, kita lebih banyak dibantu oleh komputer ya, sehingga arsitek ini lebih fokus dan konsentrasi pada desain ya, ide-ide, produk-produk buah pikiran, imajinasi, ketimbang kita produksi gambar gitu sekarang. Karena produksi gambar sekarang sudah banyak dibantu oleh beraneka macam perangkat digital ya, seperti CAD ya, terus mungkin ada SketchUp, terus mungkin ada BIM sekarang ya kan, luar biasa. Jadi zaman dulu kita pakai meja gambar, kita harus proyeksi, makanya zaman dulu tuh kemampuan ilmu ukur ruang ya kan, kemampuan ilmu untuk membayangkan atau stereometri itu dituntut sebagai seorang arsitek. Nah, zaman sekarang mungkin udah bergeser. Nah, kuliahnya ngapain aja ya sebenarnya? Nah, kuliah arsitek ini sebenarnya mempelajari arsitek baik teknis maupun juga teoritis. Juga sebagian dari mata kuliah itu menyangkut seperti kayak sejarah arsitektur ya. Jadi kita kenal mengenai sejarah-sejarah bangunan-bangunan lama dari era-era Renaissance, Bizantium ya kan, atau mungkin era-era yang di berbagai budaya ya kan, seperti di kebudayaan Mesir, ada kebudayaan Yunani kan, mereka punya produk dari kulturnya adalah salah satunya adalah bangunan-bangunan atau arsitektur. Kita juga belajar mengenai macam-macam teori warna, kita belajar mengenai macam-macam teori bentuk, kita juga belajar mengenai sedikit banyak mengenai teknik sipil ya, struktur ya, kita ada mekanika teknik juga supaya kita juga punya logika struktur dalam merencanakan bangunan. Terus juga kita belajar mengenai teknologi bangunan ya, karena teknologi ini kan nggak ada habisnya ya. Zaman sekarang mungkin
ngitung OTTV ya kan, untuk menghitung berapa banyak panas yang diterima oleh bangunan ya kan. Mengenai green building itu bahkan ada yang udah masuk ke dalam silabus permata kuliahan untuk mahasiswanya ya kan. Menghitung RAB ya kan, kita diajarin gimana caranya ngitung RAB bangunan ya. Biasanya tuh emang akhirnya kalau orang yang fokus ke sana tuh jadinya QS, quantity surveyor. Nah, salah satu mata kuliah yang paling penting dalam jurusan arsitektur itu adalah studio ya kan. Studio itu adalah suatu mata kuliah yang disitulah para mahasiswa itu dijajal untuk dikasih kasus nih ya kan. Ada suatu lahan, hendak dibangun sesuatu bangunan, lalu mahasiswa itu akan masing-masing akan menghasilkan karya masing-masing ya tentunya. Mulai dari pengaturan sirkulasi, pengaturan masa bangunan, ya kan, pengaturan ruang dalam bangunan, nah seperti apa gitu kan. Biasanya studio itu mulai dari studio yang paling kecil ya kan, di awal-awal semester sampai menuju studio tugas akhir ya kan. Biasanya kalau studio awal tuh kita dikasih perencanaan yang simple ya, mungkin kayak pos jaga atau misalkan seperti rumah tinggal ya kan. Lalu naik nih semester berikutnya mungkin bikin perkantoran, gedung, nanti mungkin bikin hotel, mungkin bikin apartemen dan seterusnya, sampai nanti akhirnya tugas akhir kita biasanya diizinkan untuk memilih mau ngedesain apa gitu ya kan. Ada yang pilih desain rumah sakit, ada yang pilih desain apartemen, ada yang desain gedung kesenian dan sebagainya. Dan semuanya itu nanti pasti akan diuji bahwa bentuk pilihan bentuk pola ruang, kenapa begini kenapa begitu, harus ada jawabannya. Jadi nggak sekedar gue suka aja gitu ya sebenarnya, atau misalkan gue nggak sekedar gue kepengen aja bentuknya kayak gitu. Jadi ada alasan dibalik itu, apakah itu alasannya teknis, apakah alasannya itu filosofikal, dan itu hasil dari buah pikiran, ekstraksi dari berbagai macam ide. Itu memang harus jadikan suatu alasan yang masuk akal gitu. Nah, jadi dalam proses pembelajaran jurusan arsitektur itu memang kita harus kenal banyak hal. Jadi tidak cuma yang ada di buku ya, sekarang mungkin internet lebih banyak lagi ya kan, material-material juga luar biasa, teknologinya yang dulunya nggak bisa sekarang jadi bisa ya kan. Kayak dulu misalkan kalau mau lantai kayu ya emang harus kayu, sekarang lantai keramik pun ada yang motifnya kayu gitu ya kan. Nah, yaitu sekarang jadi teknologi yang memudahkan kita untuk memiliki banyak pilihan sebenarnya. Nah, jurusan arsitektur nih kan cuma 4 tahun, sebenarnya ini kurang. Oleh sebab itu ada bagusnya selama kuliah itu juga kita aktif bersayembara ya. Kadang-kadang sering ada sayembara ya dari IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia, ada sayembara. Terus ada juga mungkin dari institusi-institusi lain, mereka bikin sayembara, ikut aja gitu ya kan. Kalah menang tuh nomor belakangan. Cuman kita akhirnya begitu ikut kompetisi itu kita langsung bisa lihat posisi kita di mana, ilmu kita di mana gitu ya kan. Nanti kita bisa lihat yang menang kayak gini gitu ya kan, kita kayak begini. Nah, itu kita bisa belajar banyak dari sana. Begitu juga kompetisi internasional dulu. Nah, kompetisi internasional ini lebih seru lagi sebenarnya kalau kita bisa ikut, karena rules-nya lebih kompleks, terus juga bangunannya juga kompleks, dan kita dealing dengan building code di negara tempat itu dia punya sayembara gitu seringkali, atau kita dealing dengan standar keilmuan arsitektur di negara tersebut gitu ya. Tentunya ya kita tidak perlu berkecil hati ya, kita fight aja dalam sayembara-sayembara internasional, dan banyak juga dari negara kita ini yang memenangkan sayembara internasional itu beberapa. Jadi sebenarnya adalah untuk asah ilmu gitu. Jadi ilmu di kampus ya, ilmulah di kampus, cuman karena waktu durasi kuliah itu terlalu singkat, kita harus tambah ya kan. Libur antar semester misalkan punya proyek sendiri ya kan, bantuin dosen misalnya. Kadang-kadang dosen kan juga ada yang punya proyek ya, atau misalkan kita punya saudara atau apa pengen bangun rumah, kita coba studi apa, mencobalah berpraktek di situ. Karena menurut saya ilmu teori itu another thing lah dengan ilmu yang ada di lapangan.
gitu. Di lapangan kita kan ketemu hal-hal yang di buku nggak ada kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita ketemu di lapangan, wah file cap-nya harus segi 6 gitu ya kan, karena orang struktur ngedesainnya begitu. Di lapangan tukang pada bingung gimana nih segi 6. Nah kita punya ilmu sinus kosinus tangen, kita keluarin lah di situ gitu. Kita harus bikin malnya lah dan sebagainya. Atau kita ketemu kasus di lapangan, wah nih saluran airnya pipanya nongol nih, gimana ya supaya nggak merusak estetika arsitektur. Nah kita harus bisa akalin di situ tanpa memberikan sesuatu yang membingungkan buat tukang ya. Kita harus tahu konsekuensinya kalau kita akalin begini, akibatnya seperti apa. Nah itu ilmu-ilmu yang memang di luar biasanya tidak didapatkan dalam kurikulum kampus ya. Oleh sebab itu kadang-kadang ada tuh yang namanya sekian SKS untuk kerja praktek supaya kita dapat pengalaman. Kadang-kadang pengalaman tuh nggak melulu di lapangan, kadang-kadang di kantor gitu kan. Kadang-kadang kalau paling bagus sih kalau di kantor ada, di kantor konsultan gitu ya, terus di lapangan juga ada gitu, jadi lengkap. Jadi arsitek tuh emang ilmu yang terlalu luas sebenarnya untuk dikuasai oleh satu orang. Makanya biasanya pada akhirnya arsitek-arsitek itu punya expertise-nya masing-masing gitu. Ya selain itu ya jurusan arsitektur juga, karena tadi saya bilang ada mata kuliah studio ya, kita bikin juga yang namanya maket ya, atau miniatur bangunan yang kita rencanakan. Karena maket itu akan merepresentasikan secara 3 dimensi dan bisa dipegang ya, kita bisa pegang, kita bisa ngerasain ruangnya lebih live ketimbang kita menggunakan simulasi komputer. Dan kita bikin maket zaman dulu tuh pakai kayu balsa atau pakai karton duplex segala macam ya, seperti itu ya. Memang sedikit banyak makan waktu, cuman begitu itu barang jadi kita bisa langsung merasakan ruangan yang kita ciptakan walaupun secara skalatis ya, entah itu 1:100 atau 1:50 gitu. Nah itu sekarang mungkin lebih enak ya, ada banyak jasa tukang bikin maket ya kan. Terus juga istilahnya ada 3D printing juga, mungkin ada beberapa komponen bangunan yang terlalu kecil-kecil, jelimet, kita bisa pakai 3D printing gitu. Kalau dulu kita pakai kayu balsa, bagus sih memang, monokrom coklat semua gitu, itu bagus. Nah itu maket itu salah satunya yang kita pelajarin juga di sana gitu. Nah selain itu juga selain maket, kita juga belajar untuk menggunakan teknologi ya kan. Seperti tadi saya bilang, dunia digital di arsitektur ini banyak sekali membantu ya, bahkan untuk bentuk bangunan yang tidak melulu kotak-kotak gitu ya, mereka bisa melengkung atau berombak, kita bisa simulasikan dengan komputer sekarang. Oleh sebab itu memang itulah tuntutan zaman ya, kita juga harus bisa untuk mengembrace teknologi-teknologi seperti itu, karena memang nanti marketnya akan memang butuh untuk ditampilkan seperti itu, butuh keahlian kita untuk bisa menampilkan bangunan tersebut dalam bentuk digital ya kan. Bahkan sekarang bisa ditampilkan seperti kualitas foto ya, seperti seolah-olah tuh bangunan aslinya seperti ini gitu. Tapi tetap yang paling penting adalah kemampuan kita mendesain, kemampuan kita mengolah bentuk dan massa ya kan. Kembali lagi ya, itu cuma alat, tapi yang penting skill kita untuk bisa menawarkan, ini loh kalau lahan kamu segini, bangunan yang kamu mau bangun begini ya kan, kira-kira jadinya pasti begini gitu kurang lebih, karena dengan pertimbangan kanan kiri seperti itu pertimbangan. Jadi memang arsitek itu harus bisa menerjemahkan idenya ke dalam bentuk wujud suatu gambar, dan itu memang kita pelajari nanti di jurusan. Dan tentunya juga harus memberikan alasan kenapa bentuknya seperti ini, kenapa pola ruangnya seperti ini ya kan. Nah itu harus ditampilkan dengan baik supaya bisa dipresentasikan kepada, ya kalau di kampus kita bilangnya dosen ya, sebentar kalau di dunia nyata kita akan bilang itu customer gitu. Jadi dosen juga harus bisa kita jelaskan kenapa desainnya seperti ini ya kan, supaya bisa dimengerti. Kemudian dosen pasti akan memberikan feedback ya kan, mengenai saran-saran sebaiknya segini, sebaiknya begitu. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk jurusan arsitektur, kira-kira seperti itu jurusannya, nggak usah takut
banyak yang bilang begadang, ya begadang ya tergantung waktu yang kita atur ya. Kalau kita ngatur waktunya baik ya mungkin begadangnya nggak parah gitu ya kan, tapi kalau kita ngatur waktunya kurang bagus ya mungkin begadangnya jadi parah. Ada juga orang yang mungkin karena bangunannya rumit, desainnya rumit, ya harus begadang gitu kan. Jadi kita nggak usah takut begadang, jangan dipikirin, jangan jadi faktor penentu aku malas masuk arsitek karena begadang ya kan, padahal mungkin suka gitu kan, sayang nanti bakatnya. Nah, itu juga penting. Terus yang kedua adalah alat-alat ya kan, mungkin alat-alat zaman dulu kita banyak menggunakan rapido ya kan, segala macam. Mungkin sekarang lebih banyak menggunakan komputer, ya kita harus siapin komputernya gitu kan. Gitu. Kira-kira demikian jurusan arsitektur ya, kalau kita kuliah di sana kira-kira seperti itu. Yang perlu dipersiapkan ya tentunya mental, pikiran, dan keinginan untuk belajar ya kan, kemampuan untuk membayangkan ruang ya, stereometri. Kalau di SMA tuh seperti kayak kubus, ada titik potong, ada garis potongnya ya kan, ada bidang potongnya. Nah itu pelajaran gitu sebaiknya cukup baik, karena kita perlu untuk membayangin ruangnya ya kan. Terus mungkin matematika dasar, fisika dasar kita perlu jadi modal nanti pas kuliah ya kan. Sisanya ya semangat, kita harus bisa menjalankan jurusan yang memang kita pilih. Oke, terima kasih dan selamat berkarya.